Halo, rekan-rekan guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, peserta verbal sasaran 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana saja Bapak dan Ibu guru berada. Selamat berapa saja, semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan sebuah informasi tentang perbedaan sistem dan tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi peserta verbal sasaran 1, 2, 3, 4, dan sasaran 5. Kita akan bahas perbedaan tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan untuk setiap verbal sasaran, ya. Baik itu verbal sasaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasannya, bagi rekan-rekan guru sekalian yang mungkin baru menemukan dan singgah di channel ini, mohon berikan dukungan dan apresiasinya dengan cara klik tombol subscribe dan bagikan video ini kepada rekan-rekan guru lain agar informasi ini bermanfaat juga untuk rekan-rekan kita yang lain. Oke, rekan-rekan guru sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, dalam rentang waktu dari bulan Februari hingga bulan Maret ini, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengeluarkan 3 surat edaran yang ditujukan kepada para guru dengan perihal surat yang sama, yakni informasi, verifikasi, dan validasi administrasi bagi guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Dari ketiga surat edaran tersebut, surat edaran pertama tertanggal 14 Februari 2023 memuat 3 verbal sasaran di dalamnya, yaitu verbal sasaran 1, 2, dan 3. Kemudian diikuti dengan surat edaran kedua tertanggal 21 Februari yang dikhususkan bagi peserta verbal sasaran 4, yaitu peserta guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7, lalu surat terakhir yang ditujukan bagi peserta verbal sasaran 5. Nah, di sini pasti banyak rekan-rekan guru yang bertanya-tanya tentang mekanisme pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi masing-masing verbal sasaran ini. Apakah wajib mengikuti pretest? Apakah mengikuti perkuliahan PPG? Apakah langsung terpanggil sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan untuk tahun 2023? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin teman-teman sampaikan lewat media sosial, ya. Jadi di sini saya rangkum sekaligus untuk saya bahas melalui video ini. Di sini kita akan bahas tentang perbedaan sistem dan tahapan yang wajib dilewati oleh masing-masing verbal sasaran ini. Oke, kita mulai dari verbal sasaran 1. Untuk verbal sasaran 1 ini, kelompok ini adalah kelompok prioritas utama pemanggilan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Karena mereka merupakan daftar tunggu yang sesungguhnya jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatannya pada tahun lalu, tahun 2022, namun karena terbentur pada ketentuan kuota yang ditetapkan Kemendikbud, maka kelompok ini ditunda ke tahun 2023 ini. Jadi kelompok ini merupakan kelompok prioritas untuk pemanggilan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Oke, untuk verbal sasaran 1 ini, tahapan yang wajib mereka lewati adalah yang pertama, seleksi administrasi. Jika lulus dalam seleksi ini, maka akan terpanggil melalui penetapan peserta, ya, untuk kemudian mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan untuk tahun 2023. Mereka juga akan melewati semua tahapan dalam perkuliahan PPG dalam jabatan, diantaranya uji komprehensif, PPL 1, PPL 2, uji kinerja atau UKIN, dan terakhir adalah wajib mengikuti ujian pengetahuan atau UP.
jika dinyatakan lulus dalam ujian pengetahuan atau UP ini, maka Bapak dan Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik, diikuti juga dengan tunjangan yang melekat di dalamnya. Ya. Kita masuk ke peserta verbal sasaran 2. Untuk peserta verbal sasaran 2 ini, tahapan yang wajib mereka lewati adalah yang pertama, seleksi administrasi, yaitu melalui verbal ulang yang sudah Bapak dan Ibu lewati dan sudah diumumkan hasilnya. Selanjutnya akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan ya, jika lulus dalam seleksi administrasi. Setelah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, Bapak dan Ibu wajib mengikuti perkuliahan PPG dan semua tahapan-tahapan yang ada dalam perkuliahan PPG seperti ujian komprehensif, PPL1, PPL2, uji kinerja, dan juga wajib mengikuti ujian pengetahuan atau UP. Jika dinyatakan lulus dalam ujian pengetahuan atau UP ini, maka Bapak dan Ibu baru berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik disertai dengan tunjangannya. Ya. Oke, kita masuk ke peserta verbal sasaran 3. Untuk peserta verbal sasaran 3 ini berbeda dari 2 verbal sasaran sebelumnya. Ya. Peserta verbal sasaran 3 wajib melewati tahapan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu melalui verbal ulang. Jika Bapak dan Ibu dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi ini, maka tahapan selanjutnya adalah Bapak dan Ibu wajib mengikuti ujian pengetahuan atau UP. Ya. Jadi untuk peserta verbal sasaran 3 ini, mereka tidak lagi mengikuti perkuliahan PPG karena kelompok ini sudah pernah atau sudah mendapat kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan, namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan dari pemerintah. Ya. Jadi peserta verbal sasaran 3 melewati 2 tahapan, yaitu seleksi administrasi dan langsung ke uji pengetahuan. Jika Bapak dan Ibu dinyatakan lulus dalam uji pengetahuan atau UP ini, maka barulah Bapak dan Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Ya. Oke, kita masuk ke peserta verbal sasaran 4. Untuk peserta verbal sasaran 4 ini, kelompok ini merupakan kelompok guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 7, ya. Dan untuk kelompok ini mendapat dispensasi di mana untuk peserta verbal sasaran 4 ini hanya melewati 2 tahapan seperti peserta verbal sasaran 3, yaitu yang pertama, tahapan yang wajib mereka lewati adalah seleksi administrasi melalui verbal ulang. Jika seleksi administrasi ini mereka dinyatakan lulus, maka mereka langsung masuk ke tahap uji pengetahuan atau UP. Ya. Dan jika mereka dinyatakan lulus dalam uji pengetahuan ini, maka barulah mereka mendapatkan sertifikat pendidik. Ya. Oke, kita masuk ke peserta verbal sasaran 5. Untuk peserta verbal sasaran 5 ini sama dengan peserta verbal sasaran 3 dan 4. Ya. Jadi mereka ini sudah mengikuti PLPG atau PPG, namun mereka gagal dalam uji tulis nasional atau uji kompetensi, sehingga tahapan yang wajib mereka lewati hanya 2 tahapan, yaitu yang pertama seleksi administrasi. Jika mereka lulus dalam seleksi administrasi, mereka langsung masuk ke tahap uji pengetahuan. Dan jika mereka dinyatakan lulus dalam uji pengetahuan, barulah peserta verbal sasaran 5 ini berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itulah perbedaan tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi 5 verbal sasaran ini. Ya.
Jadi harap Bapak dan Ibu dapat memahami perbedaan pelaksanaan PPG dalam jabatan untuk kelima verbal sasaran ini, ya. Jadi jika Bapak dan Ibu masuk dalam verbal sasaran 1, Bapak dan Ibu dapat memahami tahapan-tahapan yang wajib Bapak dan Ibu lewati. Jika Bapak dan Ibu masuk pada kategori verbal sasaran 3, maka Bapak dan Ibu juga wajib memahami tahapan yang wajib Bapak dan Ibu lewati, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kiranya pembahasan singkat yang saya bagikan saat ini dapat mencerahkan Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu pun dapat memahami setiap verbal sasaran yang saat ini tengah diundang untuk melakukan verifikasi dan validasi administrasi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Salam supervisi, sekian dan terima kasih.